masyarakat ya, karena TV digital memiliki banyak kelebihan dibandingkan analog. Nah, apa saja kelebihan dari televisi digital ini pendengar? Apakah pesawat televisi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat masih bisa digunakan ketika akan beralih ke sistem digital? Dan kapan akan diberlakukan televisi digital ini pendengar? Kita akan dapatkan informasinya melalui Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik IKP Kominfo, Pak Usman Kansong sudah berada di ujung telepon pagi hari ini bersama RRI. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Usman. Ya, selamat pagi. Selamat berpuasa Pak Usman ya. Ya, terima kasih. Baik, Kemkominfo saat ini gencar ya memberikan sosialisasi mengenai migrasi televisi analog ke televisi digital. Apa sih sebenarnya yang menjadi alasan mendasar sehingga pemerintah Indonesia kemudian ini memutuskan harus migrasi di 2022 ini Pak Usman? Silakan. Iya, ada beberapa latar belakang pemikiran ya. Nomor satu, televisi digital ini keniscayaan ya, sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Sekarang ini kan eranya digital ya. Kedua, cuma Indonesia ini termasuk terlambat dalam migrasi dari analog ke digital. Ya, sebelumnya sih sudah kita rencanakan ya, kita susun langkah-langkah itu sejak 2015 ya, tetapi karena berbagai hal kita tidak bisa segera bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Sebelumnya itu kita targetkan kan 2018 ya, tetapi ternyata ada berbagai kendala. Nah, yang ketiga ini ada konferensi ITU ya. ITU itu International Telecommunication Union, ini yang bersepakat sebetulnya konferensinya pada 2006 yang bersepakat pada 2015 sebetulnya itu sejumlah negara wilayah tertentu itu sudah memasuki era TV digital. Lalu yang keempat ya ada pertemuan negara-negara ASEAN di Indonesia waktu itu di Jogja tepatnya. Ya itu juga disepakati bahwa negara-negara ASEAN ini paling lambat 2020 sudah bermigrasi ke TV digital dari TV analog. Tapi lagi-lagi kita 2020 juga ternyata tidak bisa ya bermigrasi dari analog ke digital. Lalu kemudian Presiden Jokowi ini yang kelima kurang lebih ya, Presiden Jokowi itu tahun 2020 awal ya, itu mengatakan ya meminta kita dan menugasi Kominfo untuk melakukan transformasi digital ya, transformasi digital. Dan kita tahu juga yang keenam ini ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu memang mengamanatkan kita ini harus bermigrasi dari analog ke digital itu paling lambat 2 tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan begitu. Nah, ini 2 tahunnya adalah 2 November 2022 begitu. Nah, jadi itu kira-kira latar belakang mengapa kita harus bermigrasi ke TV digital. Jadi ada banyak alasan pertimbangan begitu ya, sehingga harus migrasi ke televisi digital yang kabarnya ini punya banyak keuntungan begitu Pak Usman ya. Benarkah demikian? Nah, apa saja Kak itu? Ya, jadi yang langsung keuntungan atau manfaat yang diterima masyarakat itu yang pertama, masyarakat ini bisa mendapatkan lebih banyak siaran, lebih banyak saluran, lebih banyak channel, lebih banyak kanal ya. Contoh misalnya kemarin waktu kick off di Kepulauan Riau, misalnya masyarakat mengatakan dengan TV biasa mereka hanya bisa mendapatkan atau menonton 6 channel ya, tetapi begitu bermigrasi ke TV digital bisa mendapatkan 23 channel. Ya karena memang teknologi TV digital ini kan satu kanal
itu bukan satu kanal tapi satu MUX, istilahnya multiplexing, itu bisa berisi 6 sampai 12 kanal atau 6 sampai 12 saluran begitu, satu multiplexing. Sementara TV analog ini kan satu frekuensi, satu saluran begitu, satu siaran, satu TV begitu kira-kira. Nah, jadi yang pertama masyarakat bisa mendapatkan lebih banyak program atau lebih banyak siaran atau lebih banyak channel atau lebih banyak kanal saluran begitu ya. Yang kedua, semestinya karena lebih banyak channel, maka masyarakat akan mendapatkan channel-channel atau saluran-saluran yang lebih berkualitas. Ya karena kan kompetisi antara TV-TV ini, karena banyaknya channel ini kan mestinya kompetisinya menghasilkan program yang berkualitas. Karena kalau tidak berkualitas akan ditinggalkan oleh penonton begitu kira-kira. Nah yang ketiga dari sisi tampilan ini kalau TV digital nanti dia bersih gambarnya, jernih suaranya dan canggih teknologinya. Nah, ada interaktiviti di situ. Misalnya di TV digital nanti itu akan ada peringatan dini bencana misalnya. Nah, itu 3 keuntungan langsung yang diterima oleh masyarakat. Ya, tetapi ada keuntungan tidak langsung yang diterima juga oleh masyarakat. Yang ujung-ujungnya masyarakat yang menikmatinya. Yang pertama ini frekuensi yang ditinggalkan oleh TV analog itu di frekuensi 700 dan 800 MHz. Ini akan ditinggalkan oleh TV analog kan ketika di switch off dia atau ASO, analog switch off. Nah, di 700 MHz dan 800 MHz ini akan bisa digunakan untuk broadband internet. Ya, jadi mempercepat lah katakanlah gitu, memperlebar jaringan internet kita hingga kita pada satu titik bisa mendapatkan layanan internet 5G begitu. Nah, ini kan nanti dia ini bermanfaat juga buat masyarakat. Misalnya masyarakat yang ingin menggunakan teknologi digital untuk ekonomi misalnya ya, berjualan online dan seterusnya begitu. Nah, yang kedua dengan itu ya, dengan di frekuensi 700 dan 800 MHz ini kan pemerintah bisa melelangnya untuk operator-operator seluler. Maka pemerintah akan mendapatkan tambahan anggaran ya, pendapatan, tambahan pendapatan, dan pendapatan ini nilainya bisa triliunan begitu 1 tahun, apalagi di awal begitu. Nah, pendapatan ini kan akan digunakan oleh negara ya untuk pembangunan yang ujung-ujungnya masyarakat yang akan menikmatinya gitu. Nah, yang ketiga ini akan menciptakan 230.000 lebih lapangan pekerjaan. Tadi kan saya sampaikan channelnya kan banyak, salurannya banyak ini kan. Nah, nanti ini tantangan buat masyarakat, buat anak-anak muda untuk menjadi konten kreator misalnya, menjadi konten provider, penyedia konten-konten untuk mengisi kanal-kanal yang banyak itu. Nah, itu kira-kira manfaat ataupun keuntungan yang bisa diterima oleh masyarakat yang langsung maupun tidak langsung. Oke, jadi ini harus cepat membaca peluang yang ada ini Pak Usman ya, untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya ini. Dan ini yang juga menarik adalah saat ini masyarakat 4G masih terasa seperti 3G begitu Pak Usman ya, karena memang itu salah satu kendala yang kita hadapi saat ini ya. Makanya 3G itu sudah kita mau matikan. Mematikan ya Pak? Iya, sudah hampir di beberapa wilayah sudah tidak ada lagi 3G itu. Jakarta mana ada lagi 3G, semua jadi 4G ya. Iya. Dan 5G juga masih berasa 3G nanti kita bisa. Oke deh, baik. Jadi ini banyak sekali keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Dan kabarnya ini Pak Usman 2022 ini sudah harus beralih begitu ya ke digital, dan pastinya banyak masyarakat juga nih bertanya-tanya, apakah pesawat televisi yang saat ini digunakan, televisi analog ini masih bisa digunakan ketika akan migrasi begitu Pak Usman? Ya, bisa. Jadi TV analog itu masih bisa dipakai dengan menambahkan peralatan yang namanya set-top box. Ya, peralatan yang namanya set-top box. Set-top box ini bisa dibeli di marketplace, bisa dibeli di toko-toko elektronik begitu ya. Nah, tapi untuk masyarakat yang masuk kategori miskin, dia akan mendapatkan set-top box secara gratis. Secara gratis ya dikasih dari, ya? Ya, dari lembaga penyiaran. Ya.
dan juga dari pemerintah begitu. Jadi ada 6,7 juta yang akan kita berikan secara gratis kepada masyarakat. Oke. Nah, kalau masyarakat yang lebih mampu, tentu saja bisa mengganti TV analognya menjadi TV digital ya, dengan membeli TV digital begitu. Oke, baik. Ini menarik juga ini ya, gratis begitu ya dikasih oleh Ya, buat yang catatannya harus ditegaskan buat masyarakat miskin. Masyarakat miskin ya, ini bisa mendapatkan secara gratis. Nah, boleh dikasih bocoran ini untuk kuota NTT berapa banyak ini Pak? Apanya? Untuk 6,7 juta buat masyarakat miskin. Apakah sudah ada itu kuota datanya untuk? berasal dari Kemensos. Oh ya. iya, oke deh. Dan ini juga termasuk NTT ya, masuk di dalam program ini semua ya. Provinsi, semua wilayah kalau dia masuk kategori masyarakat miskin akan mendapatkan. Ya. Oke. Nah, ini satu lagi ini ya Pak Usman, ini terkait dengan migrasi nih. Di NTT khususnya di Kabupaten ND ini selama ini mendapatkan siaran televisi masih menggunakan antena parabola ya, karena tidak ada pemancar televisi begitu secara langsung ya. Dan apakah siaran digital ini masyarakat masih bisa menggunakan antena parabola yang sama ini Pak Usman? Iya, jadi kami melakukan survei ya, masyarakat yang selama ini menikmati siaran TV lewat antena parabola itu ya mereka merasa tidak perlu mereka bermigrasi begitu loh. Ya karena mereka sudah menikmati parabola. Ini kan jadi begini, teknologi TV digital ini kan sebetulnya kurang lebih ya antena yang digunakan akan sama sebetulnya dengan yang analog. Ya, antena biasa begitu ya. Terestrial istilahnya begitu. Istilahnya terestrial. Jadi sama, ini sebenarnya istilahnya itu adalah TV digital terestrial. Ya, jadi yang tidak perlu memakai parabola, tidak perlu TV berlangganan, tidak perlu kuota internet begitu. Jadi ini sama seperti kemarin, gratis begitu. Cuma teknologinya lebih maju ya, lebih bagus begitu. Nah, jadi di Indonesia sendiri ini kan tidak semua masyarakat ya, wilayah-wilayah ini menerima siaran televisi. Memang betul sekali tadi dikatakan. Dan kalau tidak bisa menerima siaran televisi, biasanya mereka akan pakai parabola. Nah, hasil survei yang memakai parabola merasa nggak perlu juga kita ke TV digital, karena kita sudah menikmati selama ini lewat parabola begitu. Oke, baik. Jadi ini gencar ya, Kemenkominfo masih gencar melakukan sosialisasi, pemahaman, edukasi kepada masyarakat ya terkait dengan migrasi TV analog ke digital ini ya. Nah, sejauh ini bagaimana tanggapan dari masyarakat Pak Usman tentang peralihan ini, tentang migrasi ini Pak Usman? Iya, jadi kita melakukan survei seperti saya sampaikan tadi, juga beberapa testimoni. Ya, masyarakat siap ya menerima teknologi TV digital ini. Ya, mereka juga siap untuk membeli set-top box misalnya yang masuk kategori tidak miskin itu, mereka siap ya, tapi mereka menunggu memang di switch off dulu gitu loh, di switch off dulu baru nanti mereka akan beli set-top box atau mengganti TV analognya dengan TV digital. Di negara-negara lain yang lebih dulu melakukan analog switch off ya, ini juga halnya sama. Jadi setelah di switch off ininya siaran TV analognya, baru mereka mau membeli begitu. Jadi ada dua hal. Nomor satu, mereka menerima atau siap ya menerima teknologi TV digital. Yang kedua, mereka bersedia atau siap misalnya membeli set-top box, atau mungkin ya kalau yang lebih mampu lagi akan membeli TV digital begitu. Oke, berarti tidak ada masalah ini ya terkait dengan kesiapan dari masyarakat Indonesia begitu ya untuk segera bermigrasi ke TV digital. Nah, ini kita bicara soal migrasi digital ya, dari analog ke digital. Ini kapan ini Pak? Kemudian bermigrasi, kemudian dan juga kapan TV analog ini dinonaktifkan begitu Pak Usman? Iya, jadi berdasarkan peraturan Menteri Kominfo, jadi analog switch off ini atau ASO ada 3 tahap. Ya, tahap pertama ini 30 April ya, jadi besok. Ya, besok 30 April ya. Jadi besok itu di beberapa wilayah akan di switch off. Nah, hari ini Menkominfo akan menggelar jumpa pers ya, wilayah-wilayah mana saja yang akan di switch off analognya. Lalu kemudian tahap keduanya itu Agustus
Agustus, dan tahap ketiga, tahap terakhir sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi itu tanggal 2 November 2022. Berarti ini akhir 2022 ini ya sudah semua di seluruh wilayah sudah switch off. Sudah bermigrasi ke TV digital. Oke. Baik Pak Usman, sebelum kita akhiri pesan Anda untuk masyarakat Kabupaten ND dan secara umum masyarakat NTT begitu Pak Usman. Iya, jadi TV digital ini ya mendatangkan lebih banyak manfaat kepada masyarakat. Tadi sudah saya jelaskan secara terperinci apa manfaatnya. Karena itu marilah kita bersiap memasuki era digital. Salah satu bentuk kesiapannya adalah masyarakat miskin ini akan mendapatkan secara gratis set-top box, alat bantu untuk mendapatkan siaran TV digital dari TV analog. Ya, yang kedua, kalau masyarakat yang lebih mampu, yang tidak masuk dalam kategori miskin, ya saya imbau untuk segera membeli set-top box. Tersedia set-top box itu di marketplace, bisa lewat internet beli ya, atau lewat toko-toko elektronik di sekitar lokasi tempat tinggal masyarakat. Dan ya kalau yang lebih mampu lagi mungkin ya bisa juga membeli TV digital ya. Memang masih mahal harganya ya, yang 32 inch itu 3 juta sekian begitu ya. Kira-kira itu, jadi supaya begitu ASO atau analog switch off, TV analognya dimatikan, masyarakat sudah bisa segera beralih atau menikmati TV digital. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Usman untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasanya. Salam sehat, salam tangguh Pak. Terima kasih. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Memang ada banyak keuntungan pendengar ya yang bisa kita rasakan ketika kita sudah bermigrasi ke televisi digital begitu ya. Seperti penjelasan dari Pak Usman Kasong ya, baru saja bersama RRI Program 1 di kesempatan pagi hari ini. Dan dengan berakhirnya wawancara kami dengan Pak Usman di pagi hari ini, maka berakhir pula sesi wawancara kami hadirkan untuk Anda dalam Lintas ND Pagi edisi Jumat 29 April 2022. Kami yang bertugas, saya Lelikara presenter Anda, didampingi oleh pengarah acara Christine Senda dan juga operator studio Rian Valenkrianus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan siaran kami melalui akun YouTube Pro 1 RRI ND dan juga akun YouTube RRI ND dan juga akun YouTube akun Facebook Pro 1 RRI ND. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat menjalankan aktivitas Anda dan selamat berpuasa untuk saudara-saudara kami yang menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar sampai dengan beduk berbuka nanti, dan RRI ND seperti yang sudah kami sampaikan ya, bahwa RRI ND akan menghadirkan spesial program untuk Anda pendengar RRI dari siaran sahur dan juga siaran berbuka puasa mulai pukul 17 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk siaran sahurnya dari pukul 2:55 sampai pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda dan salam sehat, salam tangguh untuk Anda.